Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, baiklah sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu la yasluhu taqarrubu ilallah, bahwasanya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih, melainkan dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulnya, minal faraidi wan nawafili, melalui ibadah-ibadah wajib dan melalui ibadah-ibadah sunnah. Jadi kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah melainkan lewat ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Wa qad tu'athirun niyyatus shadiqatu fil amril mubah, dan terkadang niat baik itu bisa berpengaruh terhadap amalan yang mubah. Amalannya tidak berpahala, tapi karena niatnya baik, maka Allah berikan pahala terhadap amal tersebut. Fayasiru qurbatan lillahi min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid, sehingga amal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah ditinjau dari wasilah sebagai hukum, maksud dan tujuan. Kalau tujuannya bagus, maka wasilahnya atau perantaranya menjadi bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya buruk, maka wasilahnya menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wasilah, perantara, hukumnya sesuai dengan hukum, maksud dan tujuan. Kaman yanwi bi aqlihi taqawwi ala taatillah, seperti orang yang makan niatnya untuk kuat beribadah kepada Allah. Makan kan mubah, tidak ada pahalanya. Tapi jika diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka makan ada pahalanya. Itulah yang dimaksud amalan mubah bisa berpahala ketika dia memiliki niat baik, bagus dalam melaksanakan amalan mubah tersebut. Wa bihi ini ahlahu tasabbuh fi husuli waladin ya'budullah. Begitu pula hubungan badan. Hubungan badan itu mubah, boleh, artinya dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak dapat pahala. Hubungan badan mubah. Tapi jika dilihatkan dengan hubungan badan tersebut ingin mendapatkan anak soleh yang menyembah Allah, maka hubungan badan jadi sunnah dan akan berpahala. Itu yang disebut dengan amalan mubah akan mendapatkan pahala karena niat baik. Titik. Sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kalam Imam Haddad yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Imam Haddad mengatakan wa'lam,
ketahuilah olehmu annahu la yasluhut taqarrubu ilallah, bahwasanya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih, melainkan dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulnya, minal faraidi wan nawafili, baik melalui ibadah wajib ataupun melalui ibadah sunnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Manahijut Tamyiz yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ini disertasi S3-nya beliau ya, Manahijut Tamyiz. Saya punya bukunya di rumah. Jadi di dalam kitab tersebut bahwa di dalam agama ada dua permasalahan yang harus kita pahami. Pertama masalah usul, dan yang kedua masalah furu'. Usul ini masalah prinsip, di mana orang Islam tidak boleh berbeda pendapat dalam hal tersebut. Seperti Tuhan kita Allah Esa, kemudian sholat 5 waktu, kemudian Nabi terakhir Nabi Muhammad, arah sholat adalah Ka'bah, dan lain sebagainya. Ini masalah prinsip. Bahasa Arabnya masalah usul. Artinya seseorang atau kaum muslimin tidak boleh berbeda pendapat. Barang siapa yang berbeda pendapat, maka dia telah keluar dari Islam, murtad, kafir. Ini masalah usul. Yang kedua, ada namanya masalah furu', masalah cabang, partikular. Artinya apa? Seseorang itu boleh berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang nunjuknya lurus, ada yang gerak-gerak, ada yang tahlilan, ada yang enggak, ada yang maulid, ada yang enggak. Ini namanya al-masail al-furu'iyah, masalah furu', masalah cabang, masalah yang dimana kaum muslimin boleh berbeda pendapat, ya. Nah, dua masalah ini, masalah usul, masalah furu', merupakan keyakinan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan orang liberal. Orang liberal menganggap semua permasalahan dalam agama masalah furu'. Artinya apa? Semua permasalahan dalam agama boleh berbeda pendapat. Kata orang liberal tuh, sampai-sampai agama aja boleh beda, yang penting Tuhannya sama. Jadi orang liberal itu menganalogikan seperti ini. Agama itu seperti jari-jari roda. Pusatnya sama kan? Pusatnya sama, tapi jari-jarinya beda. Itulah analogi terhadap agama. Agama itu beda-beda. Islam, Kristen, Yahudi, ya lain-lain. Cuma tujuannya sama kan? Sama Tuhan, betul. Maka semua agama itu benar dan semua agama pasti masuk surga. Kata siapa? Orang liberal. Jadi buat orang liberal itu nggak ada masalah usul, nggak ada, semuanya furu', semuanya boleh beda pendapat. Oh, jadi hati-hati, ini bahaya. Ya, kalau sampai berbeda pendapat dalam masalah usul, maka bisa
beda pendapat dalam masalah nabi lagi. Nabi terakhir siapa? Dibilang Nabi Muhammad, ada yang bilang Mosadek, ada yang bilang Tugimin. Ya, ini kesalahan orang liberal itu menganggap semua masalah yang ada di dalam agama semuanya furu, boleh berbeda pendapat, salah. Ya. Yang kedua, orang salafi. Orang salafi menganggap semua permasalahan dalam agama usul, semuanya nggak boleh berbeda pendapat, semuanya harus satu suara. Makanya jangan heran kalau orang salafi itu kita berbeda pendapat dengan dia, pasti kita disebut ahli bid'ah, ya, atau paling banter disebut ahli syubhat ya. Ustadz Abdul Somad itu kan dikatain puas Ustadz ahli syubhat. Karena begini, kalau Ustadz Abdul Somad ngasih jawaban suka beberapa pendapat. Ketika beliau ditanya misalkan dalam masalah asuransi, beliau kasih beberapa pendapat ulama, ini boleh, ini haram, ini begini. Ditanya lagi, ini begini, ini begini, ini begini. Ya, menurut orang salafi, Ustadz Abdul Somad itu nggak jelas. Kenapa nggak dikasih satu hukum aja? Ya kan? Kenapa dikasih banyak hukum? Makanya Ustadz Abdul Somad disebut ahli syubhat. Ustadz gak jelas bahasa kitanya. Ustadz ahli syubhat, Ustadz gak jelas. Nah, karena kalau orang salafi Pak ngasih hukum satu, ditanya apakah ini boleh, haram, selesai. Ini dalilnya. Ini boleh, haram, syubhat atau bid'ah, ini dalilnya. Tuh. Jadi orang salafi itu ngasih jawaban itu jelas ya, walaupun ya gitu ya. Makanya banyak orang tertarik sama orang salafi itu. Kenapa? Karena memberi jawaban ketika ditanya jelas. Ini hukumnya, ini dalilnya, selesai. Ya, jelas. Sebagian orang tertarik dengan salafi karena dianggap jelas. Dan tidak suka sama Ustadz Abdul Somad. Kenapa dianggap gak jelas? Padahal dengan thariqah seperti Ustadz Abdul Somad itu bisa lebih memudahkan umat. Umat itu kan keadaannya beda-beda. Ya, ada yang keadaannya lebih cenderung mengatakan ikut yang boleh, ada keadaannya cenderung mengatakan tidak boleh. Cuma orang salaf itu seperti itu, menganggap semua masalah itu usul. Mereka itu nggak ada toleransi, nggak ada perbedaan pendapat. Makanya jangan heran ketika berbeda pendapat dengan mereka, maka yang berbeda pendapat disebut ahli bid'ah. Tidak ahli bid'ah ini, ya itu anti beda pendapat. Nah, ini kan seolah-olah mereka berpikir semua masalah dalam agama itu apa? Usul, nggak boleh beda pendapat, begitu ya. Nah, sementara kita itu ahlu sunnah wal jamaah, tengah-tengah. Kita ini ketika berbeda pendapat dengan orang, dilihat dulu masalah usul atau masalah furu. Kalau masalah usul, maka kita harus membela mati-matian. Misalkan ada orang mengatakan bahwa ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Kira-kira ini masalah usul atau furu? Usul, maka kita harus memeranginya. Harus benar-benar melawan. Kenapa? Masalah usul. Tapi kalau masalah furu, ada orang nggak kunut, biarin. Ya, kenapa? Masalah furu, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah nggak boleh. Ya kita ketika menghadapi masalah usul kita harus tegas. Tapi ketika menghadapi masalah furu, kita harus toleransi, tenggang rasa. Itu kelebihan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti metodologi 4 mazhab. Sebetulnya Salafi juga Ahlus Sunnah, Pak. Cuman nggak ada jamaahnya. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada jamaahnya.
artinya ahlu sunnah mayoritas. Kalau salafi ahlu sunnah juga, tapi juga mayoritas. Makanya gak disebut wal jamaah, ahlu sunnah aja. Mereka itu ke atasnya adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan ujung tombaknya adalah Al-Imam Dawud Al-Dhahiri. Madhab tekstual mereka itu, ya. Makanya cara berdalilnya, kalau nggak ada dalil secara eksplisit, nggak ada nasnya, maka nggak ada dalil. Cara dalil mereka seperti itu. Kalau kita beda, ya. Selain ada makna eksplisit, ada makna implisit. Implisit ada iqtido, ada isyarah, ada qiyas. Banyak di kita itu metodologi pendekatannya. Nah, jadi seperti itu. Kalau orang liberal terlalu santai, Pak. Ngelihat semua perbedaan didiemin. Santai. Ya namanya pendapat, namanya ijtihad, boleh. Semuanya dibolehin sama orang liberal tuh. Karena semua masalah dalam Islam dianggap furu, dianggap boleh berbeda. Ngawur. Orang salafi kebalikan dari liberal, ketat sekali, ketatnya luar biasa. Semua pendapat yang tidak sama dengan pendapat dia salah, ahli bid'ah. Jadi terlalu ketat, ya. Nah, kita ini tengah-tengah nih, moderat nih, ummatan wasato, umat yang moderat, yang tengah-tengah. Artinya apa? Ketika ada permasalahan dilihat dulu. Kalau itu masalah usul, maka kita perangi betul-betul atas nama nahi munkar. Ya seperti perjudian, pinjol dan lain sebagainya. Ya, masalah usul kan, masalah di mana orang Islam dan ulama tidak ada berbeda pendapat dalam masalah hukum itu haram. Maka tegas kalau masalah usul diganggu. Tapi kalau masalah furu, ahlu sunnah wal jamaah, oh tenang. Ada orang sholatnya begini. Ya, ada yang takbir begini. Ya, ada yang muter, jangan kebanyakan juga muternya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa tuh sebagian orang sholat tangannya muter? Nah, itu apa dalilnya? Ya, saya walaupun yang nggak muterin tangan, tapi saya menerka-nerka dalil mereka. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada hadis mengatakan, anna Rasulullah yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Rasul itu senang mendahulukan tangan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri dalam segala sesuatu. Sekarang kita mau takbir, yang turun duluan tangan kanan, tangan kiri. Ya. Tapi sunnahnya sedekap, tangan kanan megang tangan kiri, atau tangan kiri megang tangan kanan? Kanan kan megang tangan kiri. Maka disitulah letak perputarannya. Jadi ketika tangan turun ke bawah, yang muterin tangan kanan dulu, karena hadis tadi Rasul senang mengedepankan yang kanan dari yang kiri. Allah tuh kanan dulu. Tapi karena aturan sedekapnya tangan kanan di belakang, maka dibalik. Nah, saya contohin ya. Jadi sebetulnya muternya cuma 180 derajat. Allah tuh begini, ya kan? Tuh tangan kanan dulu diputer begitu. Allah tuh begitu. Ya, jangan sampai cuma ikut-ikutan yang muter. Allah, wah cantik. Jadi kalau memuter, tangan kanan dulu yang di bawah ya. Allah tuh kalau memuter, Allah tuh kanan dulu di bawah, baru ke belakangnya 180 derajat. Kalau tangan kiri dulu di bawah, jangan diputer, udah emang posisinya betul. Allah tuh tangan kiri di bawah, nggak usah diputer, emang posisinya begini. Begitu ya. Jadi kalau tangan kirinya di bawah diputer, oh itu 360 derajat, bisa batal itu. Allah tuh lihat tuh, ya kan? Allah tuh.
kurang lebih seperti itu ya. Itu aliran mana yang muter gitu? Kayaknya itu ijtihad sebagian kiai aja kali ya. Sama seperti masjid nggak pakai speaker. Nah, itu alirannya apa? Aspek ya. Tahu aspek ya? Anti speaker. Itu kalau di Bogor, di Bogor itu masih banyak aspek anti speaker ya. Jadi kalau azan nggak pakai speaker, masjidnya itu nggak ada speaker ya. Tapi HP-nya iPhone. Iya, HP kan ada speaker, ini speaker ya. Oh, alam deh. Ya, jadi yang aspek-aspek sekarang itu membingungkan. Kalau aspek yang dulu, kiai-kiai aspek yang dulu betul-betul mereka itu orang zuhud, orang warok. Ya, kenapa mereka nggak pakai speaker? Karena mereka khawatir dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Nabi dulu pakai speaker nggak? Kalau kita pakai speaker berarti suara kita lebih tinggi dari suara. Nah, makanya sebagai adab terhadap Nabi, akhlak terhadap Nabi, itu ulama-ulama kiai-kiai yang anti speaker itu nggak pakai speaker. Dan mereka ketika nggak pakai speaker, memang mereka nggak punya HP juga, nggak punya HP lah, ya, nggak punya mobil juga. Memang wajar kalau aspek kiai aspek zaman dulu mah. Tapi ustaz-ustaz aspek zaman sekarang, yaitu masjid majlis nggak pakai speaker, tapi HP-nya iPhone, mobilnya dinompak, karena ya speaker nah mobil teh. Gacor sih emang kalau orang-orang zaman now ini. Jadi seperti itu ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling moderat, tengah-tengah. Kita bedakan antara masalah usul dan masalah furu. Nah, Imam Haddad mengatakan annahu la yasluhu taqarrub ilallah bima syara'ahu ala lisani rasulih minal faraidi wan nawafil. Kita itu tidak bisa mendekatkan diri pada Allah melainkan melalui sosok yang bernama Muhammad. Kita bisa sampai kepada Allah mendekatkan diri ya lewat baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Mau tidak mau kita harus menggunakan hadis-hadis Nabi untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi agar kita tahu makna Al-Quran, kita harus menggunakan hadis Nabi. Itu yang dimaksud mendekatkan diri pada Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Karena orang liberal nggak pakai hadis, ngaji Quran, ngaji agama itu langsung Al-Quran tok, nggak pakai hadis, nggak pakai usul fikih, karena dianggapnya usul fikih karangan ulama, mereka juga ulama katanya. Ya maka orang liberal itu memaknai Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran ya birro'i, dengan pemikiran mereka sendiri, nggak pakai usul fikih. Ada sih sebagian liberal yang ahli usul fikih juga, tapi ya agak-agak nyeleneh ya. Nah, kebanyakan orang liberal itu nggak pakai hadis ketika mengkaji agama, Quran doang, Quran saja ya. Kenapa? Karena menurut mereka Nabi Muhammad manusia mungkin salah nggak? Mungkin salah, maka nggak pakai Nabi Muhammad, nggak pakai hadis, langsung Al-Quran. Ini tokoh-tokoh orientalisnya itu yang mengkaji hadis kemudian mencederai hadis itu adalah Ignaz Goldziher. Ada lagi
Joseph Scott, itu orang-orang barat, orientalis, orang kafir yang mengkaji hadis, tapi bukan untuk benar-benar mentelaah makna hadis, tapi untuk mencederai hadis dan Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang tidak membaca hadis, langsung hajinya itu Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan pakai pikirannya sendiri. Ya jadi ngaco, ngawur ya. Makanya Imam Haddad terang-terangan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah melainkan jalur Nabi Muhammad. Dan kita harus melalui Nabi Muhammad, melalui hadis-hadisnya, ya, melalui syariat yang telah dibuat olehnya. Kemudian sebetulnya kita pun tidak bisa langsung pada Nabi Muhammad. Model-model kita ya, kita ini harus cari wasilah lagi apa? Yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita harus lewat ulama, ulama yang memahami hadis-hadis Nabi, ya, sebagai perantara memahami Al-Quran. Itu yang benar. Makanya cara jawab yang benar ketika ditanya bukan qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau qala Allah Taala, enggak. Cara jawab hukum agama yang benar ketika ditanya, maka jawabannya adalah di dalam kitab ini, karangan ulama ini disebutkan seperti ini, ya. Misalkan ditanya tentang bagaimana hukum wudunya orang yang di tangannya masih ada minyak, baru main minyak, kemudian wudu. Itu Pak Ustadz sah enggak itu wudunya? Di tangan ada minyak. Jawabannya nggak bisa langsung qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, nggak bisa. Jawaban yang benar adalah ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Di sana disebutkan bahwa air ketika dibasuh ke tangan dan di tangan ada minyak, maka sah basuhannya, sah wudunya. Kenapa? Karena minyak tidak menghalangi air dan kulit, hanya saja minyak itu tidak membuat kulit basah dengan air. Itu aja. Jadi yang jawaban itu seperti itu ketika ditanya di dalam kitab ini. Jangan bilang qala Allah, qala Rasulullah. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu multi tafsir. Bisa dimaknai ini, bisa dimaknai itu, tergantung kaidah-kaidah yang digunakan. Ya. Jadi ketika ditanya ya seperti itu jawaban dari ulama yang kita berikan. Pernah tuh di channel ya Setedia ada yang komentarin, wah kita mah nggak ikut ulama, tapi kita ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengennya itu ketika ditanya langsung bilang kata Nabi begini, kata Nabi begini. Ya nggak ada lah. Biasanya orang yang baru belajar, orang baru belajar agama itu pengennya Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Padahal cara menggali Al-Quran, hadis itu butuh banyak ilmu. Sementara ustadz-ustadz bahkan kiai-kiai pun jarang menguasai ilmu tersebut. Jadi untuk menyampaikan hukum yang sudah ada aja, yang sudah ada di kitab-kitab ulama, sampaikan seperti itu. Karena kalau mau bikin hukum sendiri sulit. Usul fikihnya, kemudian nahu sorok, mantek balaghahnya, ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, ulumul Qur'annya, ilmu nasikh mansukhnya, ilmu banyak lah, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita persempit lagi. Kata Imam Haddad, minal faraidi wan nawafil. Jadi untuk sampai kepada Allah itu, pertama kita harus melakukan perintah-perintah yang diwajibkan. Kalau yang wajib-wajib sudah selesai, baru naik ke yang sunnah. Al-wajibu muqaddamun ala sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jangan sampai keliru Pak dalam agama ini.
Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib. Seperti apa? Seperti ribut dalam masalah azan Jumat. Ada dua ustadz ribut masalah azan Jumat. Kata ustadz satu, yang pertama azan Jumat itu harus 2 kali. Kata ustadz yang kedua, enggak, azan Jumat harus 1 kali. Kenapa? Di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar azan Jumat sekali. Baru di zaman Utsman azan Jumat 2 kali. Kata ustadz yang pertama tadi itu jawabannya. Kata Rasul, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Bukan cuma sunnah Rasul saja yang harus dipakai, tapi juga sunnah sahabat. Sekarang yang membuat azan Jumat 2 kali siapa? Utsman. Maka kata Nabi, genggamlah sunnahku dan sunnah sahabatku. Berarti azan Jumat harus 2 karena itu sunnahnya Utsman bin Affan. Wah, debat nih Pak Ustaz nih. Yang satu bilang azan Jumat 1 karena di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar cuma sekali azan Jumat. Yang satu enggak, ini sunnahnya Utsman bin Affan. Kata Nabi, selain sunnahku, sunnah sahabatku juga gunakan. Wah, debat. Akhirnya datanglah 2 orang ini ke ulama. Kiai, ini yang benar mana Kiai? Azan Jumat sekali atau 2 kali? Debat depan Kiai, karena dia gini, mulai besok Jumatan gak usah azan. Kenapa gak usah azan? Lah orang azan sunnah. Azan hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Kalian ini meributkan yang sunnah dan melupakan yang wajib. Betul. Azan Jumat cuma sunnah, tapi menjaga kerukunan agama itu hukumnya wajib. Kalian itu meninggalkan wajib, ribut cuma gara-gara azan Jumat, padahal hukumnya sunnah. Akhirnya kedua ustadz ini sadar juga, ya juga ya, kan dia sunnah, ngapain kita ributin? Sholat Jumat nggak pakai azan pun sah sholat Jumatnya. Akhirnya ribut tuh. Nah, begitu ya. Jadi yang wajib dulu dahulukan, baru yang sunnah. Ada lagi contohnya misalkan dakwah keluar. Ini kalau jamaah tabligh ada khuruj 3 hari, 40 hari gitu ya. Nah, sebagian jamaah tabligh ini sebagian ya, enggak semua. Sebagian jamaah tabligh itu dia keluar buat dakwah, tapi keluarga anak istri yang ditinggalkan gak dikasih nafkah. Sebagian ya, nggak semuanya. Nah, kira-kira salah atau benar? Salah. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Tapi sebagian jamaah tabligh benar. Saya ketemu dengan satu jamaah tabligh, dia itu setiap 40 hari sekali khuruj 3 hari. Nah, gimana caranya? Selama 40 hari dia dagang dan nabung buat bekal keluarganya ditinggal 3 hari. Kalau begitu mantap Pak, saya bilang. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan juga. Ya, jadi kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Agar apa? Agar kita bisa mengerjakan yang wajib, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, jadi itu cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada cara-caranya, ada step-stepnya. Caranya pertama melewati baginda Rasul. Harus kenal dulu sama Nabi, harus tahu hadis-hadis Nabi. Yang kedua, kita harus membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang fardu dulu kerjakan, setelah itu yang sunnah. Saya sering wanti-wanti juga kepada ibu-ibu, jangan sampai ibu ngaji mengerjakan yang sunnah, tapi ibu meninggalkan kewajiban ketaatan kepada suami. Ya, minta diizinkan untuk pergi ngaji. Ya, kalau suami minta temenin di rumah, temenin, gak usah ngaji, karena ngajinya ngaji sunnah, kecuali ngaji yang wajib.
ngaji masalah sholat, ngaji masalah tata cara ibadah wajib. Kalau suami tidak memberi izin, makan kalau dia suami terhidup. Seharusnya kan yang mengajarkan agama itu kan suami, betul ya? Suami yang harus mengajarkan tata sholat, istinja dan masalah agama pada istri. Nah, suami ketika merasa tidak bisa mengajar pada istri, biarkan istri pergi keluar ngaji. Nah, itu kalau ngaji wajib, maka dahulukan ngaji daripada nemenin suami. Tapi kalau ngajinya ngaji sunnah, ngaji yang biasa gitu ya, tata cara sholat udah tahu, fikih dasar udah tahu, ini cuma tambahan ilmu saja, itu sunnah. Maka tanya suami mau ditemenin atau boleh ngaji. Nah, jadi intinya tahu yang wajib, tahu yang sunnah. Agar apa? Agar bisa mengedepankan yang wajib daripada sunnah. Wa qad tu'athiru niyatus shaliqatu fil amril mubah. Terkadang niat yang benar itu bisa berpengaruh terhadap amalan mubah. Fayasiru qurbatan lillahi ta'ala, sehingga amalan mubah tersebut menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Min haitsu inna lil wasail hukma maqasid, karena hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Contoh, kaman yadwi bi aqlihi taqawi ala taatillah, seperti orang yang makan sunnah atau mubah? Mubah, boleh, nggak ada pahalanya. Tapi jika makan itu diniatkan untuk kuat ibadah, maka makannya jadi pahala. Misalkan sebelum ngaji ke sini nih, waduh lapar banget lagi. Ya, kalau saya ngaji dalam keadaan lapar, ngajinya nggak khusyuk. Yang kebayang itu nasi uduk, toprak, bayang nggak khusyuk. Maka demi kekhusyukan ngaji, makan dulu. Nah, makan itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya adalah agar khusyuk ngajinya, kuat ngajinya, dan lain sebagainya. Ya. Buat tidurnya. Wa bi'isyani ahlahu tasabbub fi usuli waladin ya'budullah. Hubungan badan. Nah, itu sunnah atau mubah? Mubah, gak ada pahalanya. Tapi jika hubungan badan itu diniatkan untuk mendapatkan anak soleh yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah, maka hubungan badan jadi berpahala. Kenapa? Karena hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Ketika tujuannya baik, tujuannya ibadah, maka wasilahnya dianggap ibadah di sisi Allah. Nah, jadi ada hal-hal duniawi yang jika diniatkan akhirat, maka dia jadi akhirat. Misalkan nih, kita usaha pengen jadi orang kaya. Niatnya apa pengen jadi orang kaya? Ya, niatnya biar bisa memperhatikan fakir miskin, duafa, anak yatim, pengen nyekolahin anak-anak gak mampu dan lain sebagainya. Nanti ya, dan itu setiap proses dia jadi kaya, setiap proses usahanya itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke perusahaan pahala, pulangnya pahala, kerjanya pahala. Jadi pahala semua, Pak. Ketika dunia diniatkan untuk akhirat, maka semua aktivitas keduniaan tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah. Begitu ya. Jadi mulai sekarang nih, kita apapun aktivitas keduniaan kita niatkan untuk ibadah, itu akan jadi ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, aktivitas akhirat kalau diniatkan untuk dunia, nah ini gak bakal jadi akhirat, tapi jadinya dunia, gak bakal ada pahalanya. Banyak Pak contohnya, sudah sering saya kasih contoh. Coba saya kasih contoh baru nih. Ini contohnya anak banget, anak contohnya. Ya, saya lagi cerita akhirat, jamaah ngebayanginnya dunia. Begini ceritanya, saya cerita tentang karomah Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Beliau ini ulama yang sezaman dengan Imam Romli, Syekh Zakaria Al-Ansari, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami.
salah satu karamah Syekh Muhammad Khatib, beliau itu pernah khutbah Jumat di 40 masjid dalam satu waktu. Jadi jamaah ini nanya, di sana khatibnya siapa? Syekh Muhammad. Lalu di sana siapa? Sama Syekh Muhammad. Di sana Syekh Muhammad. Jadi 40 masjid yang khutbah semuanya Syekh Muhammad Khatib di waktu yang sama. Ya, ini kan karomah ya. Ini kan akhirat. Jamaah mikirnya gini, berarti dia dapat amplopnya berapa ya? Sekali tarikan 40 amplop berarti. Satu amplop 500.000. Berarti ya 20. Kacau jamaah itu. Kita lagi cerita akhirat Pak. Ya, orang-orang udah mulai terkagum-kagum, Masya Allah. Ini satu jamaah bilang, berarti amplopnya 40 juga kan? Berapa itu dia dapat? Kacau ya. Orang Pak kalau pikirannya udah dunia, semua pasti jadi dunia. Ya bayangin aja, kita lagi cerita Syekh Muhammad Khatib, dia mikirnya amplopnya berapa itu? Kacau. Jadi seperti itu ya, sama ya. Ketika melihat ustadz banyak jadwal ngaji, banyak jadwal ceramah, orang yang pikirannya dunia pasti mikirnya, sehari bisa dapat berapa duit ustadz. Dia berspekulasi kan akhirnya, satu ngaji 500.000, sehari dia 6 kali ngajar, berarti sehari 3 juta dia. Belum lagi kalau dia tahlil, belum lagi dia di luar itu ceramah dan lain sebagainya. Satu bulan, satu hari 4 juta lah dia. 4 juta kali 10, 40 juta kali sebulan. Lah dunia mulu Pak. Orang kalau mikir dunia itu semua dihitung dunia. Ya. Pantesan Ustaz gimana halus, mobil kadinya mikir apa? Ya. Itu orang kalau mikir dunia semuanya dihitung dunia. Ya. Padahal itu Ustaz boro-boro tahu amplopnya berapa. Yang bukain amplop ini. Iya, nggak setoran sama bini tadi. Mana amplopnya tadi? Ya begitulah. Kadang Ustaz mah nggak tahu menau tuh isi amplop berapa. Yang paling hafal bini itu. Wah, ya hafal tuh kalau bini itu. Kalau Ustaznya nggak tahu di sana kasih berapa. Yang penting kewajiban kita ngajarin orang mudah selesai titik. Jadi seperti itu ya. Artinya kita jangan sampai lah orang yang mikir dunia terus gitu. Ya. Karena tadi orang mikir dunia, akhirat aja jadi dunia Pak. Iya, karomah khutbah di 40 masjid, dia mikir apa berapa ya. Sakti banget itu pemikirannya. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat jadi tabungan kita di